aku akan mengenali umatku dari tanda. Lalu bagaimana tanda itu? Fa innahum ya'tuna ghurra muhajjalin min athari wudu. Nabi mengatakan mereka akan datang di hari kiamat memiliki cahaya dari bekas-bekas air wudu. Jadi baju wudu yang kita lepaskan di anggota tubuh nih nanti menjadi cahaya. Itu yang mengenali tandanya. Lantas kalau kita kembalikan, bagaimana kita ingin mendapatkan syafaat sedangkan tubuh ini tidak pernah dibasahi dengan wudu? Jawabannya masing-masing saja. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah musalla Abdul Aziz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita bersyukur kehadirat Allah. Kita kembali bisa bersilaturahmi, bermuajahah. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan belajar tentang masalah berwudu, halaman 34. Halaman 34. Wudu ini adalah bagian daripada tata cara membersihkan hadas. Masih dalam kerangka at-taharah sebenarnya. Taharah kalau kita melihat adalah bersuci, ada dua, ada hadas dan khabas. Nah, babnya hadas itu cara membersihkannya dengan wudu dan mandi. Sekarang kita masuk ke dalam bab wudu. Ulun baca. Berwudu. Secara bahasa wudu artinya bercahaya, bersih dan bagus. Adapun secara istilah wudu berarti bersuci dengan menggunakan air mutlak. Jenis air kan ada berapa? Ada 3. Ada air yang suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan hadas. Ya kan ya? Dan yang terakhir ada air mutanajis atau air najis. Kita masuk ke dalam wudu. Al-wudu'u. Itu tulisannya, wudu. Wudu ini dalam bahasa Arab itu ada akar kata. Jadi tapi tidak semua dalam bahasa Arab memiliki akar. Jadi ada yang disebut dengan bahasa Arab itu ada 2 asal katanya. Ada yang namanya mushtaq. Mushtaqnya ada pecahannya. Akar katanya ada dan memecah kemudian maknanya sama. Contoh. Bahasa Arab selalu dimulai dengan kata kerja bentuk lampau. Contoh kataba. Kataba artinya menulis, Pak. Kataba, dia telah menulis. Yaktubu, dia akan menulis, bentuk akan datangnya sedang. Ini kata kerja. Jadi ada 14 pecahan nih. Kata bayak tubuh. Kitabatan, sebuah tulisan. Kitabun, buku. Kaitannya dengan menulis. Ini disebut dengan mushtaq, kata yang memiliki akar bahasa. Paham maksudnya ya? Kalau kita belajar ilmu haji nanti,
Ada yang disebut dengan rukun umrah dan haji, ada disebut ihram. Ihram. Ihram itu apa, Pak, Bu? Bukan pakaian. Ihram itu asal katanya haroma. Haramun. Haroma. Artinya menegah. Menahan. Masjid haram. Masjid yang menahan, tidak diperkenankan area itu non muslim masuk. Maka haram artinya. Ihram asal kata haram, masuk dalam ejaan imbuhan-imbuhannya, kayak bahasa Indonesia juga ada me, ada ter, dan seterusnya. Ahrama yuhrimu ihraman. Ihram artinya menegah. Apa yang ditegah? Selama berpakaian dua helai tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang telah ditentukan. Paham maksudnya? Ihram tuh katanya asal katanya haram. Nah, fokus kita bukan di sini. Fokus kita di wudu. Yang kedua, ada yang disebut dengan selain mustaq, ada yang disebut dengan jamad. Jamadun. Jamad itu yaitu memang tidak memiliki akar kata. Gelas, bahasa Arabnya ka'sun. Kub, itu tidak ada akar katanya, memang dasar asalnya. Nah, sudah. Ini nanti kalau Bapak Ibu ingin memperdalam bahasa Arab. Bahasa Arab ada 15 pecahan ilmu. Jadi kalau ilmu sharaf dan nahwu itu hanya pengantar depannya saja. Nanti kalau ilmu balaghah lebih pusing lagi. Kenapa susunannya seperti ini? Kenapa tidak dibolak-balik? Kenapa harus ada inna? Kenapa ada... Nah, itu pecahannya namanya ilmu balaghah. Nah, ya, capek belajarnya. Nah, sekarang wudu. Akar kata wudu berarti dia termasuk kalimat mustaq yang memiliki akar kata. Wudu ini ambilan katanya adoa. Adoa. Adoa ini asal kata cahaya. Cahaya. Adoa yudiu idoatan. Pecahannya sampai ke wuduun. Ado asal kata cahaya. Kenapa disebut dengan cahaya? Akar kata ini diambil dari sebuah hadis Rasul dari Abu Hurairah. Nabi pernah bertanya. Bukan bertanya. Nabi pernah menyatakan, "Waditu ana qad ra'aina ikhwanana." Nabi mengatakan, aku ingin bertemu dengan saudara-saudara kita. Dalam halayak orang banyak, beliau mengatakan, "Waditu ana qad ra'aina ikhwanana." Wahai teman-teman sekalian, saya kepengen bertemu dengan saudara-saudara kita. Sahabat berkata, "Waqalu alasna ikhwanaka?" Rasulullah, apakah kami ini bukan saudaramu? Nabi mengatakan, menjawab, "Antum ashabi." Kalian yang ada di sini sahabatku semua. Lantas apa yang engkau sebut dengan sahabat? Lantas apa yang kau maksud daripada saudara-saudara itu tadi? Nabi mengatakan, humul ladzina ya'tuna min ba'du wa yu'minuna bi. Mereka adalah orang yang beriman kepadaku dan tidak pernah bertemu denganku. Kira-kira siapa tuh, Pak? Kita ini semua. Nah, ya kalau lah kita belum pernah berjumpa dengan Nabi tapi kita beriman. Sahabat lantas secara rasional mengatakan kepada Rasulullah, "Wa kaifa ta'rifuna man lam ya'rif? Man lam yu'rab?" Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana engkau mengenali mereka sedangkan engkau tidak pernah bertemu? Kita ini kada tahu dengan Nabi. Dulu Facebook Nabi kada ada. Bagaimana kita mengenali sedangkan nanti ada peristiwa yang besar namanya Yaumul Mahsyar. Hari di mana dikumpulkan, di situ ada syafaat. Kita ditolong Nabi sedangkan kita kada pinandu dengan Nabi. Bagaimana kita mengenalinya? Nah, sahabat lantas kembali bertanya, bagaimana engkau mengenali mereka sedangkan engkau tidak pernah bertemu dan kita pun tidak pernah bertemu? Nabi memberikan andai-andai. Andai kata, "Lau anna rajulan lahu khairun ghurra muhajjalin baina duhmin bihim ay ala ya'rifuna khiyalahu." Andai kata di antara kita ini memiliki kuda hitam. Lalu kuda hitam ini memiliki tanda di pundaknya, ada putih. Atau kuda memiliki tanda di kakinya warna putih. Dua tafsiran. Kemudian kuda hitam ini berkumpul dengan kuda hitam-hitam yang lainnya. Nabi lantas bertanya kepada sahabat, bagaimana orang yang memiliki kuda itu mengenali kudanya?
Jawabannya dengan tanda putih. Kan tanda putih ada di pundaknya, kudanya warna hirang. Ada tanda di pundaknya. Andai kita di masjid sudah nah. Musalla ada musalla Abdul Aziz. Kita berkumpul sama sandal. Swallow nomor 9,5 warna biru semua. Pian bagaimana pian bulik meminandui sandal pian? Apa ciri? Ada yang bertulisan berarti upik. Nah, ini tanda upik nih. Nah, sandalnya ada cirinya. Begitu pula Nabi menjawab, aku akan mengenali umatku dari tanda. Lalu bagaimana tanda itu? Fa innahum ya'tuna ghurra muhajjalin min atsari wudu. Nabi mengatakan mereka akan datang di hari kiamat memiliki cahaya dari bekas-bekas air wudu. Jadi baju wudu yang kita lepaskan di anggota tubuh nih nanti menjadi cahaya. Itu yang mengenali tandanya. Lantas kalau kita kembalikan, bagaimana kita ingin mendapatkan syafaat sedangkan tubuh ini tidak pernah dibasahi dengan wudu? Jawabannya masing-masing saja. Nah itu. Jadi itu rasional jawabannya. Tandanya saja kata Rasulullah. Nah dari sabda Nabi ini, Nabi mengatakan fa innahum ya'tuna ghurra muhajjalin min atharil wudu. Wudu di situ artinya cahaya dari bekas air wudu, maka diterjemahkan wudu cahaya di sini. Wudu memang berasal dari kata adoa, artinya cahaya. Satu, arti wudu artinya cahaya. Itu pertama. Orang yang berwudu apabila ada santet atau jampi-jampi, dia akan tertolak. Karena setan yang mau datang ke tempatnya itu dia kalah dengan cahaya wudu. Tapi wudunya bujur. Masalahnya kalau wudunya bermasalah bagaimana? Nah itu kan yang jadi tanda tanya kita, wudu. Nah sudah, itu yang pertama, wudu. Yang kedua artinya bersih. Sama diambil dari kata doa, tapi ini sinonim katanya bersih. Dan yang ketiga bagus, indah, menarik. Doa. Adapun secara istilah wudu berarti bersuci dengan menggunakan air mutlak. Air mutlak ada berapa? Ada dua. Air murni, ya kalau murni, air murni itu ada dua. Air yang dihasilkan dari atas langit. Yang kedua air yang dihasilkan dari kebanyakan dipikirkan. Mikirkan laki, mikirkan anak, mikirkan gawian. Lanjut. Air mutlak, pokoknya yang kategori air mutlak itu yang bisa dikatakan berwudu. Maksud ulun, kita bicara terhadap kerangka mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Malik, sekalipun seember itu dia tidak bernajis, boleh dipakai wudu. Karena dalam rumusan Imam Malik tidak ada air mustakmal. Air yang jatuh kejatuhan yang penting bisa dianukan itu bisa dipakai. Itu Imam Malik. Asumsinya karena Nabi pernah berwudu bekas air yang pernah dimandikan oleh Aisyah. Jadi cepretannya itu adalah bagian dari bantahan Imam Malik bahwa air mustakmal tidak ada. Imam Syafi'i membantah air itu khusus kepada Nabi, karena Nabi ada beberapa perilaku yang tidak bisa dicontoh oleh umatnya. Paham maksudnya? Ada beberapa kerangka yang di Nabi itu kalau kita umpati. Siapa yang hendak bisi bini 9? 4 aja. Kalau ini harus mengikuti sunnah Nabi 9. Itu kada pernah belajar tuh. 4 aja. Kok satu aja Ibu. Nah, sudah. Sekarang kita simak baik-baik firman Allah terhadap aturan wudu di dalam surah An-Nisa kalau tidak. Al-Maidah ayat 6. Belum baca ayatnya ya. Nanti pian simak kata-katanya di situ. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ulun garis bawahi kata-katanya ya. Wudu. Ini tata cara wudu itu sudah ada disimak di sini. Pertama,
Ya ayyuhalladzina amanu. Sampai situ apa artinya? Wahai orang-orang. Berarti syarat berwudu itu harus beriman dulu. Berarti kalau non muslim tidak, biar kayak apa aja tahu wudunya kalau udah kedesah. Idza kumtum ila sholati, apabila kalian mau mengerjakan sembahyang. Pagsilu. Satu kata yang harus ada di dalam otak dulu. Gosala. Ini kaitannya dengan tata cara sebenarnya. Gosala secara bahasa kalau diterjemahkan di situ membasuh. Pagsilu, gasala, pagsilu, basuhlah wujuhakum. Dua. Wujuhakum. Wujuh artinya muha. Asal kata wajhun, ini jamaknya. Pertanyaannya harus pian kenal batasan muka, atas bawah kanan kiri. Contoh. Wujuhakum nih terjemahnya muka. Cuma mukanya yang mana? Betimpungas lawan wudu kan hampir mirip. Cuma kalau betimpungas itu yang penting tahi mata hilang. Sudah. Kalau batasan muka itu bagaimana ukurannya? Contoh, idza sajadal abdu, waktu kita belajar di buku pertama. Idza sajadal abdu sajadatan, kalau seorang hamba sujud, fa alaihi sab'atu arabin, yang wajib tersentuh anggota tubuhnya ketika sujud ada 7. Mudahan ingat. Yang pertama al-wajhu, dikatakan dalam hadis al-wajhu muka. Tetapi ternyata dalam tafsirannya muka yang dimaksud di dalam sujud adalah al-jubhah. Disebutkan menyeluruh tapi yang dimaksudkan terperinci. Nah, berarti kalau memang pian tafsirkan kata wujuh itu seperti sujud, berarti wudu tuh kayak ini aja. Nah, itu pentingnya bahasa. Jadi kita tidak bisa sembarangan main bahasa. Al-wajhu, wujuh, muka. Penafsirannya nanti pas kita bicara tata cara. Wujuh, ma huwal wujuh, bagaimana tata cara Nabi menafsirkan wujuh. Wa ma yanbutu bihi sya'ru, adalah yang pertama tumbuhnya rambut dari segi atas yang mendominasi. Kalau ada orang tumbuh rambut secara mendominasi di sini, kayak orang India. Ini di sini, orang Mesir di sini. Rambutnya dari sini memang. Ya. Berarti dia nyapu harus dari sini. Tapi secara hukum adat di sini. Ustadz, urun kada bisa lagi rambut. Hukum adat kan sudah ada. Nah, itu baina mayam butuh bihil wajhu. Satu, kelihatan batasannya pertama rambut. Kedua, baina zuqamain, antara ini zuqam namanya. Oh, berarti akhir dagu. Berarti di bawah sini harus basah. Berarti kalau pengen wudu di sini kada basah, kada sah. Definisi wujuhnya kayak itu. Definisi. Sedangkan dari kanan ke kiri, yang mana? Bainal autat, antara dua pasak telinga. Ini pasaknya kan? Ini harus kena sampai sini. Ini wajah, ini definisi. Maka bahasanya jelas, pagsilu, basuh. Nanti ada kata-kata di situ. Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu, masaha, gasala. Masaha dengan gasala itu sama artinya. Tapi gasala itu dibasuh. Kalau basuh itu perlu menggusuk ada. Lingis. Kalau wamsahu, sapu. Beda. Wamsahu, kata-kata masaha digunakan untuk kepala, nanti hanya menyapu. Menurut Syafi'i, nangka ini gini percikan sah. Jambul, meneng. Waduh bingung. Ya apa? Sudah nih. Kayak ini, no. Kena kepalanya, hanya atau kayak ini jenah dia, no. Sah hukumnya. Tapi menurut Imam Malik harus, nah nanti itu ada perbedaan. Perbedaan itu nanti bicara terhadap kesempurnaannya saja. Nah, ini panjang nih wudu nih.
Ulang. Pagsilu wujuhakum. Tanda tanyanya, ma huwal wajhu? Apa yang disebut dengan muka? Kalau tadi sujud tadi yang disebut dengan muka adalah kening. Ini harus kena. Kalau hidungnya ditutup pakai masker sah tidak sujudnya? Nah, yang penting ini kena. Sempurnanya ini. Nah, maka oleh sebab itu yang pakai masker sebenarnya sah-sah saja sholat. Ada yang mengatakan oh kada sah karena tutupnya hidung. Kesempurnaannya memang menyentuh hidung. Tapi dalam kondisi orang banyak penyakit bisa saja ditutup. Wujuhakum. Nah, kemudian wa aidiakum. Bu, Pak, kalau ada kata waw ini artinya dan. Kalau bahasa Indonesianya arti dannya apa maksudnya? Kata konjungsi ya. Kata sambung atau konjungsi. Kata konjungsi selalu mengikut hukum pertama. Lihat situ kata-kata pagsilu wujuhakum wa aidikum. Wa aidikum. Yadun, ini tangan. Wa aidikum, ya kalau biasanya wa aidiakum, wa aidiakum. Ujuhakum, barisnya hakum. Aidiakum sama fathah. Berarti hukum berlaku sama. Antara muka dengan tangan harus dibasuh. Bukan disapu saja. Ini dengan ini harus dibasuh. Tetapi di dalam tangan itu ada batasannya, ilal marafik. Ini tangan dari ujung jari sampai ke sini. Ini tangan. Tapi dibatasi oleh hukum agama mirfaqah sampai kepada mirfaq. Nah, ini mirfaqah namanya. Jamaknya marafik. Ini mirfaqah. Sampai berarti basahnya tangan itu dari ujung jari sampai sini. Disunatkan untuk lebih daripada itu, namanya gurra muhajjalin, lebih. Tapi makruh kalau melebihkan sampai ketiak, karena menggunakan air berlebihan berarti. Ini bukan berwudu ngarannya mandi kucing. Kalau sampai sini. Satu, wa aidiakum. Oke, selesai. Ini dua. Lihat lagi kata-kata berikutnya. Wamsahu, 4. Kata-kata masaha. Masaha. Terjemahnya sama tuh, Pak. Coba lihat di situ ya. Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah. Basuhlah, masaha, sapulah. Menyapu dengan membasuh beda tidak? Tersapu selesai kok. Nah. Wamsahu biru'usikum. Kata-kata yang kelima, ra'sun. Ra'sun. Dalam bahasa Arab itu ada kata jamak, ada kata tunggal. Kalau bahasa Inggris tinggal nambah huruf S. Kalau bahasa Arab kada kawa, ada timbangan katanya. Mar'atun, perempuan, 1 orang. Mar'atani, 2 perempuan. 3 orang, nisaun, perempuan-perempuan. Rajulun, laki-laki. Rajulani, 2 laki-laki. Rijalun, beberapa laki-laki. Banyak sakit kepala mikir bahasa Arab tuh, Pak. Karena kalau bahasa Inggris teratur, ada jamaknya dia tinggal nambah S. Paling menghafal perubahan kata kerja 1, 2 dan 3. Iya tidak? Bahasa Arab. Oke, lanjut. Wamsahu birusikum. Ra'sun artinya? Ra'sun artinya kepala. Kepala tuh dari mana, Bu? Kepala. Kalau ini rambut? Kalau perempuan punya rambut yang panjang sekali. Kalau diterjemahkan kepala dengan rambut, berarti dia harus menyapu seluruhnya. Ya. Maka kepala saja. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan wamsahu, sapulah bi. Bi itu ada hukum bi kan di situ? Bi terjemahnya apa tuh? Basuhlah, sapulah kepalamu. Bi itu diterjemahkan dalam keadaan bahasa Arab itu dengan. Biruusikum, dengan maksud daripada bi di dalam bahasa Arab di sini sebagian. Ini dipahami oleh Imam Syafi'i. Sebagian berarti yang penting basah kepalanya. Imam Malik memahami tidak bisa.
Itu jamak kata ra'sun, kata tunggal. Jamaknya ru'us. Makanya harus diurus. Kada amun kada diurus jadi kada ru'us kepalanya. Nah, lalu kata Imam Malik yang namanya ra'sun jamak itu harus tersusun seluruhnya. Berarti yang disapu di kepala ini seluruhnya. Maka kalau mazhab Malik ini udunya. Nah, iya kalau. Dan itu dikuatkan dalam tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah harus hubungannya. Kalau udunya kayak ini, jangan ada sah. Coba belajar tarjihnya. Seluruhnya menyapu. Nah, kalau Syafi'i dan kayak melapai aja. Karena memahami kata bi ini sebagian. Jadi terjemahnya sapulah sebagian dari kepalamu. Kayak ini sebagian boleh ya kalau? Nah, itu perbedaan ulama. Titik masalah perbedaannya di mana? Di status pembatalnya. Syafi'i betul mengatakan sebagian saja boleh, tapi ketat dalam batal. Tersentuh perempuan batal. Malik mengatakan seluruh kepala harus disapu, tapi dalam pembatal ringan. Bersentuhan kada batal. Yang dimaksud bersentuhan laki bini itu jimak. Paham maksudnya ya? Jadi kita kada bisa dengan serta-merta pian berargumen kenapa batal laki bini, sedangkan bini saya kan bersih. Kenapa harus batal? Itu rasional kayak itu kada main di dalam hukum. Kalau kada dasar hukumnya. Maka tadi dikatakan Syafi'i mengatakan bi itu sebagian kepala. Dan itu yang ulun imani dan ulun yakini. Sebagian. Jadi kalau pian hendak mengikut pendapat Malik yang mengatakan tidak batal bersentuhan suami istri, maka wudunya wajib menyapu seluruh kepala. Ini kapan kita memakainya? Ketika kita umroh atau waktu hendak tawaf. Kalau tawaf tuh pakai wudunya seluruh. Bertaklid atau tidak, mengikut atau tidak di dalam pendapat mazhab, tetap pian otomatis akhirnya berlaku tidak batal. Tersentuh, tapi dengan catatan tidak menyentuh. Kalau tersentuh tidak masalah. Itu pendapat Syafi'i. Paham maksudnya Pak, Bu? Maksudnya dalilnya sama tapi analisanya berbeda. Kalau kita nih beranalisa kada pernah, yang penting umpat itu bagus ustadznya pakai. Akhirnya karena keterbatasan ilmu lalu menyalahkan orang. Nah ini ra'sun. Lanjut lagi. Wa arjulakum, barisnya apa tuh? Arjulakum ke arjulikum? Ulangi lagi, kata wa konjungsi dan, ada wa dan arjulakum. Arjulakum, arjulakum. Arjulakum, barisnya fathah. Kum ini kata ganti. Kata ganti, Bu. Misalnya bahasa Arabnya nama apa? Ismun. Ya kan ya? Ini sedikit-sedikit belajar bahasa Arab supaya tahu. Ismun nama. Nama saya. Saya apa bahasa Arabnya? Ana. Kalau secara susunan kata, kalau kita ingin belajar bahasa Arab, ismun ana, nama saya, kan gitu loh. Tapi ini berubah kata ganti kepemilikan. Ismun plus ana berubah menjadi ismi. Ana menjadi ya. Kitab bahasa Arabnya kitab. Buku bahasa Arabnya kitab. Kitab dengan saya, buku saya berubah menjadi kitabi, buku saya. Ayah apa bahasa Arabnya? Abun, abi itu lain. Abun plus anak saya, bro, abi, my father. Yang mana cak lo? Umun, ibu, tambah anak, ummi. Bah, ini bulik bisa berbahasa Arab seberatan. Ya. Bahasa Arab mama itu apa mama? Mama. Bahasa Arab mama, Bu. Panggilan. Lalu karena ditambah anak, mami. Soalnya bahasa Arab. Amun. Amun. Paman. Amun ini paman. Tapi kalau paman nih, jadi bahasa Arab itu dibedakan. Kalau dari segi bab, misalnya suami istri, saudara ayah itu amun, saudara ibu khalun. Beda.
nyebutnya beda. Amun paman plus anak ami. Masuk ke bahasa Indonesia jadi bukan amun lagi, jadi om. Amun, om. Ya kalau nah itu tatanan sebenarnya ada. Sampai ada sejarah. Kenapa sejarahnya Sungai Miai? Sungai Miai itu adalah komunitas Banjar dengan Arab tinggal di situ. Lalu orang Arab mengajarkan kepada orang Banjar. Nah, kalau manggil saya ami, ami ya, paman dalam bahasa Arab ami. Dipanggil lah orang Banjar manggil ami. Waktu orang Arab hendak mengambil air di sungai, ini apa bahasa Indonesianya, bahasa Banjarnya? Jadi ujar orang Banjar, ini Sungai Miai. Nah, lalu akhirnya terjadilah Sungai Miai. Nah, itu kira-kira. Ya. Percaya lo Bon Pian? Supaya gak ada stres. Sungai Miai. Jadi mami itu bahasa Arab ya Allah. Mama saya. Bon? Nah, telah. Sudah. Wa arjulakum. Waw dan arjulakum barisnya fathah arjulakum. Ya, kum itu dari kata kalian. Antum berubah menjadi kum nanti. Ya, kalau ana dari berubah jadi ya. Kum arjulakum kaki kalian. Nah, itu di copy atau dinisbahkan atau diatafkan hukumnya dengan baris tangan. Lihat bahasa Arabnya tangan tadi wa aidiya yakum. Padahal kata arjulakum itu berdekatan dengan kepala. Paham maksudnya? Maka karena barisnya fathah, maka ini kaki hukumnya dibasuh bukan disapu. Jika bacaannya wa arjulikum, maka ini ya. Kenapa? Cuma karena wa arjulakum dinisbahkan di kopi hukum ini dari yang di atas. Wa aidiakum, barisnya sama, maka harus disapu. Disapu, dibasuh bukan disapu. Yang ketat berarti ada 3. Muka, tangan, dan kaki. Yang disebut hanya 4. Muka, tangan, kepala, dan kaki. Telinga, ini hukumnya sun. Nah, itu dasar dalilnya. Kalau kada ingat dong mau nyapu telinga, sah aja, cuma terlalu telinga aja kada disapunya. Ya. Nah, ini sampai di situ anunya, hukumnya. Wa arjulakum ilal ka'bain, batasannya kepada ka'bun. Ka'bun itu mata kaki, Pak, Bu. Nih. Berarti ini harus basah. Ini ka'bun namanya. Berarti kalau ada orang, makanya di dalam hadis disebutkan waktu seseorang yang berwudu kemudian Nabi melihat ininya kada basah. Nih. Ini paling banyak biasa kada basah di sini. Tumitnya. Kalau di tangan biasanya banyak kada basah di sini. Nah, di sini kalau di kaki. Padahal Nabi mengatakan Allah berfirman ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, jadi kalau kita tidak mendapatkan manfaat dari wudu, mungkin wudu kita yang salah, yang keliru. Jangan pian berargumen wudu itu setan aja, kalau kita berjalan, kita berwudu dia menjauh. Maka kalau bagusnya kalau misalnya hendak begawi wudu dulu. Hendak tidur wudu dulu. Hendak makan wudu. Hendak berpacaran lawan bini maksudnya lah. Wudu. Harus wudu supaya bersih. Nah. Wah, kada kau lagi setem wudu, nya sudah dijapa-japa itu jar. Lagi wudu. Nah, sekarang sampai Ka'bain. Lalu ayat berikutnya wa in kuntum junuban. Ini faktor pembatal wudu. Wa in kuntum junuban. Status wudu akan batal ketika dalam kondisi junub.
Junub ini termasuk hadas besar. Junub nanti bicaranya. Fattaharu, maka sucikanlah. Caranya dengan mandi. Wa in kuntum marda, atau mereka dalam kondisi sakit, yang disebut dengan sakit nanti tidak bisa melakukan memakai air wudu. Au ala safarin, atau melakukan perjalanan jauh tidak mendapatkan air wudu. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau mengeluarkan kotoran, buang air besar. Disebut buang air besar termasuk buang air kecil. Aula mastumun nisa. Nah, sampai pembatalnya tuh. Nah, ini ulun hapus dulu lah. Asalnya ulun sudah pernah jelaskan ini, masih ingat lah. Nanti ini ayatnya surah apa tuh? Al-Maidah ayat 6. La mastum. Fokus ya. Ini kata kerja kan, basuh. Basuh ini kan kata kerja. Kalau basuh, kalau ditambahi beda kalau artinya. Basuh, membasuh, basuh bisa jadi kata kerja, perintah. Basuh, membasuh, ada tambahan terbasuh, ketidaksengajaan. Paham maksudnya? Itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya pulang. Fokus di lamasa. Ustadz ngerinya belajarnya kayak ini aja. Nah, enggak ada kayak itu, kada paham kan? Lamastum, asal kata lamasa. Lamasa itu apa, Ustadz? Karena kau bihinak. Lamasa artinya menyentuh. Nih lama sangarnya. Nih. Kalau pian ke Arab nukar nepia. Nepia Arab tuh bagus kan kata orangnya. Atau krim 99 atau dermopet. Banyak tuh orang yang cari bisa. Itu ada perintahnya, walamsun alal basariyat, lams, sapu, sentuhkan ke kulitmu. Jangan diminum. Nepia diminumnya mengambil berkah ya dari tanah suci Mekah. Menyapu. Maksud ulun, lamasa asal katanya sentuh. Ini tulisannya kada kayak itu. Nah, aula mastumun nisa, ada alif di sini, Bu. Pak. Kalau di Al-Qur'annya begantung alifnya itu nah. Coba cek ya. Nanti di rumah sambil mengaji, lihati bujur kada jauh tadi begantung. La mastum. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ar-Rahman tulisannya tuh lihati. Ada alif gantungan nih. Bacanya panjang kan? Ar-Rahman. Lamastumun nisa, la-nya begantung. Asal katanya lamasa. Secara bahasa lamasa itu menyentuh. Kata Imam Malik, ini kan lamasa, yulamisu, lamasa, lamasu, lamasat, lamasata. Nah itu bahasa Arabnya, kata kerjanya timbangannya. Lamastum, apabila kalian menyentuh an-nisa. Paham lah kalau ulun jelaskan kayak ini? Ya. Kita ulang. Perempuan dalam bahasa Arab itu ada kata tunggal, ada jamak. Jamaknya itu beraneka ragam sesuai dengan timbangannya. Perempuan, satu orang perempuan, bahasa Arabnya imro'atun. Dua perempuan, imro'atani. Ini jamak dalam bahasa Arab itu 3. Minimal 3. Jamak perempuan, nisa. Perempuan-perempuan. Ibnun, satu anak. Ibnani, 2 anak. Abna, anak-anak. Akhun, akhi-akhi. Satu orang saudara laki-laki. Akhani, 2 orang laki-laki. Akhwat, ikhwan, jamaknya. Nah sekarang ulun kembalikan nisa. Tulis hati kata-katanya. Aulamastumun nisa. Sekarang kita kembali. Lamasa, yulamisu, mulamasah, lamasa, ada imbuhannya. Kata Imam Malik, ini kada menyentuh lagi artinya. Ini menyentuh artinya nih. Ini ada imbuhannya, alif, berarti saling menyentuh. Kalau saling menyentuh itu bukan tersentuh. Berarti pemahamanku kata Imam Malik bukan menyentuh, tetapi saling menyentuh. Kira-kira apa itu? Ada syahwat. Berarti jimak. Ini pendapat Imam Malik, wajar kalau?
Ya, nah kan sudah tahu pian sumbernya. Jangan pian salahkan kalau orang berpikiran kada batalku. Ini sudah belajar juga. Prosesnya kayak itu cara berpikirnya. Dibantah oleh Imam Syafi'i. Lihat pangkata terakhirnya. Nisa itu kan jamak. Masa menyetubuhi semuaan perempuan? Ini kan jamak. Jaka aula mastum mar'ata, jelas. Tapi kan nisa. Ba alif lam pulang nah. Alif lam ini kalau dalam bahasa Arab sama dengan ini nah. Nah dalam bahasa Inggris. Penunjukan yang jelas. Aula mastumun nisa. Berarti perempuan yang dipilih itu memang ada kategorinya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, rujuklah aku dari pendapat bahwa kata lamastum itu menyentuh, tapi yang disentuh tidak semua perempuan batal. Ada perempuan-perempuan yang memang tidak batal. Lalu dijelaskan di surah yang lain tentang perempuan yang tidak boleh dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian untuk menikahi orang tua kalian. Anak dengan orang tuanya batal tidak? Ada batal. Berarti yang disebut dengan perempuan di sini batal jika perempuan yang disentuh itu bisa dinikahi. Jelas? Nah kan terbuka kalau wawasan terbuka. Nah, jadi itulah proses-proses kenapa orang berbeda pendapat. Padahal dalilnya sama. Cuma dia tidak pernah merasakan proses ini. Aulamas tumun nisa, dia menyentuh, tapi yang disentuhnya tidak semua perempuan. Saya dengan orang tua saya tidak batal. Ulun dengan dingsanak ulun batal tidak? Tidak batal. Ulun dengan ini ulun? Ulun dengan bini ulun? Nah, ya karena dinikahi. Ya karena memang istri ulun. Ulun dengan siapa namanya? Bininya Asraf. BCL batal tidak? Batal karena BCL masih janda apa statusnya. Maksudnya bisa dinikahi. Nah, itu yang disebut dengan perempuan. Aula mastumun nisa. Lanjut. Falam tajidu ma'a, ini status pengecualian. Kemudian kalian tidak mendapati air karena yang bisa berwudu adalah menggunakan air. Lalu status yang kedua, fatayammamu, solusinya bertayamum. Sa'idan thayyiba, nanti dalam bab tayamum kita akan berbicara tentang terhadap kata sa'idan. Kata sa'idan itu apa? Sa'idan ini debu kah, tanah kah? Nanti penjelasannya. Kalau di wahyu ini kena kesungsungan. Pamsahu biujuhikum, cara tayamum adalah menyapu muka. Kata-katanya pamsahu. Masaha tadi artinya menyapu, bukan membasuh kan? Maka kalau bertayamum bukan membasuh lagi. Jadi kan usah pian waktu bertayamum tuh. Minta maaf. Udah kayak wudu tuh nah. Karena memahami kayak wudu bang, kan usah. Ini sudah riget. Nah, digusuk sidin pulang. Maka muhani bakas keli berikit semuaan. Tak. Makanya Nabi menyentuh, memukulkannya. Setelah itu hanya disapukan Nabi saja. Nah, kenapa harus biar kayak ini? Ini wudu. Kalau wudu ini pakai tanah biar. Pamsahu, maka katanya masaha. Hanya 2 halaman ya, tidak ada bergerak, kita sampai jam 9 dah. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Wa aydikum kok wa aydiyakum kah? Mati ianya tuh karena dia diatofkan barisnya sama dengan wujuh. Wamsahu biwujuhikum wa aydiyikum, asal katanya tuh. Cuma ngalih membacanya wa aydiyikum. Lalu dimatikan wa aydikum. Minhu titik sampai situ. Keputusan Allah, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin, tidaklah Allah menginginkan kepada kalian itu kesusahan, walaki yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah menginginkan untuk mengajarkan tata cara bersuci, waliyutimma ni'matahu, supaya kalian menyempurnakan nikmatnya, la'allakum tashkurun, agar kita bisa bersyukur. Nah, terjemahnya. Nah, sekarang beberapa ayat di situ, di ayat itu ada penjelasan. Lihat halaman 36. Maksud sakit pada ayat di atas adalah sakit yang tidak boleh kena
maka boleh menggantikannya dengan tayamum. Jangan beralasan ini, lu garing setai. Garing apa? Luka. Nah, ada bisa, jadi ada kategori sakitnya. Maksud dari menyentuh adalah menyentuh. Menurut jumhur ulama, menurut jumhur itu mayoritas ulama, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram. Sedang sebagian mufasir ialah menyetubuhi. Maksudnya Imam Malik memahami kata lamastum tadi adalah menyetubuhi, bersetubuh. Yang mana ulun pendapat yang pertama yang ulun kuatkan adalah menyentuh kulit. Syarat-syarat wudu ada 5. Pertama, orang yang berwudu adalah muslim. Kedua, dia orang yang mumayyiz, yang bisa membedakan baik atau buruk. Tidak ada syarat wudu ini balik. Berarti anak kecil perlu mendapatkan ilmu wudu sebelum dia baliknya. Karena di situ mumayyiz saja syaratnya. Berarti umur 5 tahun tuh sadang lela jari. 3, jangan sampai ada lapisan penghalang yang mencegah sampainya air pada kulit, seperti lapisan lilin, lemak, tahi mata. Nah, sampai tahi mata situ dan lain-lain. Harusnya kotoran mata ya Allah. Nah, lapisan lilin contohnya sahabat sini Kelly. Atau pian pergi ke refleksi, diurut orang pakai pewanginya tuh nah. Tuh setelah kita selesai berurut tuh biasanya licin. Bagaimana cara membersihkannya? Makanya sebagian refleksi itu biasanya ada menyediakan kamar mandi untuk membilas pakai air hangat, disapu. Wah, di sini ada? Adalah. Oh, adalah. Oh. Ya. Jadi kalau lapisan lilin yang dimaksud tuh kayak kita berurut dan sebagainya. Kalau lemak macam-macam ya, yang tersentuh lemak. Tahi mata ketika berwudu ini bahaya kalau ada tercampur tahi mata. Ini bisa tidak tidak sah di dalam wudu kita. Yang keempat, jangan sampai menyangka apa yang dipardukan adalah sunnah. Maksudnya rukun-rukun wudu, menyapu muka ini wajib hukumnya, menyapu tangan wajib. Ada yang mengatakan oh muka ini kada wajib, wudu dari kaki gini kada apa-apa. Nah ini sudah kada sah lagi orang itu berwudu karena dia sudah masuk keluar dari kerangka keislaman. Yang 5, menggunakan air yang mensucikan atau air mutlak. Allahu a'la wa a'lam bissawab.